Halo semuanya, selamat datang. Anggap aja sesi penjelasan kita hari ini sebagai coaching session strategis pribadi Anda. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar tuntas fondasi paling krusial dari strategi bisnis, yaitu blok bangunan OKR, misi, visi, dan strategi. Banyak banget kan organisasi yang buru-buru bikin OKR atau Objectives and Key Results tanpa fondasi yang jelas, ujung-ujungnya mereka bingung sendiri kenapa target mereka nggak pernah tercapai. Jadi siapin energi Anda, karena kita bakal langsung ngebedah gimana caranya ngerakit visi jangka panjang jadi eksekusi taktis yang super tajam. Oke, kita mulai dengan sebuah fakta yang mungkin bakal bikin Anda kaget. 70%. Iya, 70%. Menurut pakar dari Harvard Business School, Michael Beer dan Nitin Nohria, ini adalah persentase kegagalan dalam upaya transformasi organisasi. Dan jangan salah sangka ya, ngimplementasiin OKR itu bukan cuma soal ganti format nulis target bulanan. Ini tuh beneran transformasi organisasi skala besar. Kalau Anda nggak nyiapin fondasinya dengan matang, Anda literally lagi jalan menuju statistik kegagalan 70% tadi. Tapi tenang aja, kita nggak bakal biarin itu terjadi. Buat ngalahin angka kegagalan tadi, riset dari firma konsultan global McKinsey nemuin ada 4 pilar manajerial yang wajib kita bangun. Pertama, keteladanan pemimpin. Para eksekutif tuh harus benar-benar ngejalanin apa yang mereka omongin. Kedua, membangun pemahaman dan keyakinan. Ketiga, memperkuat perubahan lewat mekanisme formal, kayak sistem evaluasi kinerja. Dan keempat, pengembangan bakat. Nah, yang paling krusial di sini adalah pilar kedua, membangun pemahaman. Anda nggak bisa bikin tim paham pentingnya sebuah perubahan kalau fondasi strategisnya aja masih abu-abu. Makanya, kita wajib ngebangun fondasi tersebut sebelum mulai nulis satu pun OKR. Jadi, ini dia 4 playbook atau agenda utama kita hari ini. Pertama, kita mulai dari misi, si kompas abadi. Kedua, kita pakai jalan pintas taktis yang namanya MOKR. Ketiga, kita ngerancang visi masa depan. Dan yang keempat, merumuskan strategi sebagai game plan atau rencana permainan Anda. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, misi, sang kompas abadi. Misi itu pada dasarnya adalah pijakan paling dasar dari arsitektur organisasi Anda. Kalau Anda aja nggak tahu alasan utama kenapa organisasi Anda itu ada, ya tujuan apapun yang dicapai rasanya bakal kosong. Berdasarkan sumber kita, misi adalah tujuan inti dari sebuah organisasi. Coba bayangin, ini kayak sebuah kompas abadi. Beda nih sama visi atau strategi yang suatu saat bisa tercapai atau diubah. Sebuah misi itu nggak akan pernah benar-benar selesai. Dia itu kayak mercusuar yang terus-terusan Anda kejar. Misi yang kuat itu dirancang buat bertahan sampai 100 tahun ke depan. Kompas inilah yang bakal mandu tim Anda ngelewatin area bisnis yang belum dipetakan, yang penuh ketidakpastian, dan mastiin Anda nggak pernah kehilangan arah dari tujuan utama Anda berkontribusi. Tapi kita juga harus paham apa yang bukan merupakan sebuah misi. Bapak manajemen modern Peter Drucker punya peringatan yang lumayan keras soal ini. Beliau menyebut misi yang buruk itu sebagai sandwich pahlawan dari niat baik. Agak aneh ya kedengarannya, tapi ini sebenarnya sindiran tajam buat pernyataan misi yang isinya cuma tumpukan jargon bisnis muluk-muluk, nyoba ngebahagiain semua orang, dan masukin semua niat baik di dunia tanpa fokus yang jelas. Misi yang kayak gini tuh bukan yang ngasih arah, malah bakal bikin kabut kebingungan. Misi Anda itu harusnya sederhana, super jelas, dan benar-benar spesifik sama bidang usaha Anda yang sebenarnya. Nah, buat ngehindarin jebakan jargon tadi, coba deh perhatiin template simple yang ada di layar ini. Kalau pernyataan misi di kantor Anda sekarang cuma jadi pajangan yang berdebu di laci meja, alat bantu dari sumber kita ini bakal kepake banget buat ngerumusinnya kembali. Template ini maksa kita buat pakai bahasa yang lugas dan to the point. Kita ada untuk apa, bagi siapa, untuk memberikan layanan apa, sehingga hasil jangka panjang apa yang tercapai. Simple kan? Ini tuh harus bisa nyentuh sisi emosional karyawan Anda. Pakai pendekatan ini bareng tim buat nyiptain kompas yang benar-benar ngasih makna dan motivasi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. MOKR, si jalan pintas eksekutif. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin lagi mikir, waduh coach, kita mana ada waktu berbulan-bulan buat bikin workshop misi dan visi perusahaan skala besar. Iya, saya paham banget. Makanya kita beralih ke sebuah jalan pintas cerdas yang namanya MOKR. Singkatan dari Mission, Objectives, and Key Results. Kalau Anda belum bisa nyelarasin seluruh perusahaan saat ini juga, seenggaknya selarasin tim Anda sendiri dulu. Idenya gini, Anda bikin pernyataan misi yang khusus buat tim Anda, dan misi spesifik itulah yang bakal jadi panduan utama buat nyusun OKR kuartalan mereka. Fakta menariknya nih, coaching session 10 menit aja buat nentuin misi tim itu udah cukup banget buat nyegah target dibuat secara ngasal. Dan ini bakal langsung ngejahit tugas harian tim Anda ke dalam gambaran besar organisasi. Praktis banget kan? Biar kebayang, kita lihat contoh konkretnya ya. Anggaplah ini sebuah tim pemasaran.
Daripada cuma nulis target yang acak, mereka nentuin misi tim mereka dulu, yaitu membekali tim penjualan dengan semua yang mereka butuhkan untuk bisa jualan. Nah, dari misi ini objektif buat kuartal ini langsung ketahuan. Memberikan prospek berkualitas dengan biaya yang efisien. Terus gimana cara ngukurnya? Key results-nya adalah mencapai target biaya per prospek di angka tertentu dan dapat tingkat konversi 10%. Kelihatan kan? Gimana sebuah misi yang tadinya kedengaran ngawang-ngawang bisa langsung diterjemahin jadi tugas operasional harian? Sangat elegan dan efisien. Lanjut ke bagian ketiga, visi, merancang masa depan. Kalau kompas kita udah jalan, visi ini adalah blok yang ngejembatinin misi sama strategi. Penting banget nih buat paham bedanya misi sama visi. Misi itu sifatnya abadi, kualitatif, dan nggak pernah selesai. Sebaliknya, visi itu wajib punya deadline. Visi adalah gambaran masa depan Anda dalam 5-15 tahun ke depan. Dan ini poin yang paling krusial. Visi wajib dikuantifikasi. Harus ada angka-angka spesifik, kayak target pendapatan perusahaan. Kenapa? Karena menurut materi kita, tanpa angka yang jelas, progres menuju visi tersebut nggak bakal bisa diukur lewat OKR Anda. Contoh klasik yang keren banget itu visinya Coca-Cola, melipat gandakan bisnis dalam 10 tahun. Singkat, padat, ada angkanya, dan ada batas waktunya. Terus gimana dong cara ngebikin visi yang sekuat itu? Sumber kita ngerekomendasiin satu latihan seru yang namanya Back to the Future Visioning, atau visi kembali ke masa depan. Coba kumpulin tim Anda dan minta mereka bayangin kalau mereka lagi bangun tidur di 15 tahun dari sekarang. Suruh mereka pakai kamera imajiner buat motret kesuksesan yang lagi terjadi, pasar mana aja yang udah dikuasain, kompetensi baru apa yang dipunya. Terus minta mereka nulis caption atau keterangan buat foto-foto imajiner itu di atas kartu indeks. Nah, sintesis dari caption-caption inilah yang bakal jadi draft pernyataan visi Anda. Latihan ini dirancang khusus buat mangkas jarak antara posisi Anda yang sekarang dengan kinerja luar biasa yang pengen Anda raih nanti. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, strategi, rencana permainan Anda. Kompas udah ada di tangan, gambaran masa depan juga udah tergambar jelas. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita ngejembatanin visi 10 tahun itu sama OKR kuartalan Anda? Kesenjangannya masif banget kan? Apa jembatannya supaya action Anda minggu ini benar-benar ngebawa Anda melangkah ke impian besar itu? Nah, jawabannya adalah strategi. Strategi itu ibarat game plan atau kemudi yang ngebantu Anda ngebikin atau mertahanin ruang pasar. Buat nyusun strategi ini, Anda harus ngejawab 4 pertanyaan mendasar. Di mana kita bermain, gimana caranya kita menang, kapabilitas apa yang dibutuhin, dan sistem manajemen apa yang bakal ngedukung itu semua. Nah, untuk ngejawabnya, kita pakai 4 lensa strategi, yaitu analisis dari sisi finansial, pasar, pelanggan, dan operasional Anda. Pertanyaan dan lensa inilah yang bakal ngebantu para pemimpin buat nentuin batasan yang jelas, dan yang lebih penting lagi, nentuin apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi OKR Anda benar-benar diterjemahkan langsung dari game plan ini. Tapi awas, ada peringatan keras nih dari para ahli. Jangan pernah coba-coba ngimplementasiin OKR kalau Anda belum punya strategi yang dikomunikasikan dan dipahami secara luas. Kalau Anda maksain bikin OKR tanpa arah strategis, Anda tuh ibarat kapal tanpa kemudi. Anda pasti bakal hanyut, keluar jalur, dan akhirnya malah ngebawa seluruh tim Anda masuk ke dalam apa yang disebut sama materi sumber kita sebagai kabut kebingungan. Dan kalau udah masuk ke dalam kabut itu, lupakan soal eksekusi yang mulus, apalagi yang namanya transformasi organisasi. Dan ini ngebawa kita ke peluit akhir dari sesi pembinaan kita hari ini. Sebuah pertanyaan yang menuntut kejujuran dari Anda dan tim eksekutif Anda. Apakah OKR Anda saat ini benar-benar dibangun di atas fondasi misi yang abadi, visi yang bisa diukur, dan strategi yang tajam? Atau jangan-jangan Anda cuma bagi-bagiin template kosong dan ngebiarin tim Anda terombang-ambing di dalam kabut kebingungan? Ingat ya, netapin target tanpa fondasi itu cuma sekedar angan-angan, dan eksekusi yang sukses itu butuh kejelasan yang mutlak. Yuk, lakukan evaluasi ini dengan serius dan jujur hari ini, susun ulang blok fondasi Anda kalau memang harus, dan siap-siap lihat gimana OKR benar-benar bisa ngubah cara organisasi Anda menang. Sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.